Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan dalam rangka melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini hadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini. Bagaimana leluhur-leluhur kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, orang-orang tua kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing. Bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus menjelajah wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Karena di wilayah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur ini terdapat banyak situs dan makam-makam keramat wali-wali Allah, aulia Allah. Dan pada siang hari ini saya meluncur dengan ditemani oleh kuda putih yang handal ini, meluncur menuju makam keramat wali Allah, aulia Allah, Temenggung Satim Singomoyo, yang berada di dalam komplek Keramat Troloyo, ikut Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Di dalam komplek makam Keramat Troloyo ini terdapat sebuah makam yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Beliau adalah seorang Temenggung, seorang pendekar yang luar biasa yang mendampingi Syekh Jumadil Kubro dalam dakwah menyebarkan agama Islam di bumi Majapahit waktu itu. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Temenggung Raden Satim Singomoyo, bersama beberapa wali Allah lainnya termasuk Syed Hussein dan Syed Utsman. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Kita tahu bagaimana besarnya kerajaan Majapahit waktu itu, bagaimana hebatnya kerajaan Majapahit, yang mungkin sebagian orang mengenal Majapahit adalah agama Hindu. Tapi kenyataannya pada masa era Raden Wijaya atau Dia Wijaya, bahkan sampai Prabu Hayam Wuruk yang terkenal, yang telah menyatukan bumi Nusantara ini di bawah komando Mahapati Gajah Mada, di zaman itu pula lah dapat banyak ulama-ulama besar, tokoh-tokoh penyebar agama Islam pada zamannya dulu, antaranya Syekh Jumadil Kubro, termasuk Raden Temenggung Satim Singomoyo.
yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kedaton atau wilayah kerajaan pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Bisa diyakini bahwasanya itu semua menandakan bahwasanya di era kerajaan Majapahit sangat menghormati kehidupan antar beragama. Buktinya semua agama, termasuk agama Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya bisa diterima dan dibiarkan dalam penyebaran agamanya masing-masing di wilayah kerajaan Majapahit itu, terutama di era Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Mangkubumi, Mahapati Gajah Mada. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah komplek makam keramat Troloyo yang berada di daerah Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Inilah makam Raden Satin Cingomoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam ulama, makam-makam keramat, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makam atau petilasan yang memiliki sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar depannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam aulia Allah. Tepat di belakang saya adalah Raden Temenggung Satin Cingomoyo. Beliau ada tokoh yang legenda di zaman kerajaan Majapahit dulu. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Sahabat para pecinta wisata religi, insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, tempat-tempat aulia-aulia Allah di seluruh bumi Nusantara ini. Saya hadirkan dalam bentuk konten ini kepada pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara ini bersama saya membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, terutama makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita hadir berziarah di makam keramat Raden Satin Cingomoyo yang berada di dalam komplek keramat Troloyo, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur ini, semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, di makam ini, kita membaca Fatihah, membaca Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang canggah, leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, para ulama, para penyebar agama Islam, para mujahid, para syuhada, tabi'in, para sahabat semuanya. Wabil khusus aulia Allah sekbal karum yang ada di sini, Kanjeng Temenggung Raden Satin Cingomoyo. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, para pecinta wisata religi, kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita hadang di sini, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur-leluhur kita, mendoakan para ulama, para aulia-aulia Allah semuanya. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Bagi para pemirsa semuanya yang kurang paham soal berziarah kubur, sekali lagi kita datang di sini, kita mendoakan beliau semuanya karena meminta dan memohon
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan kita berziarah kubur, kita hadir di suatu kuburan, di makam keramat, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi agung kita, junjungan kita, Habibullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan kita berziarah kubur dalam agama Islam, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dengan kata-kata berziarahlah kalian karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, kita melihat makam, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan jauh lebih khusyuk, lebih takut dalam menjalankan segala perintah Allah dalam proses pendekatan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat satu-satunya yang kita sembah, dialah zat yang Maha Pencipta, dialah zat yang Maha Kuasa, Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan sangat takut jangan sampai melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita akan berhati-hati dalam kehidupan ini karena semuanya akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sesakti apapun kita, sekaya apapun kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabatku. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita terpisah antara roh dan jasad kita, marilah kita berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Semoga kita bisa menjadi bagian dari manusia-manusia yang bertakwa dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, hikmah lain dalam sejarah kubur, minimal kita bisa mengambil pembelajaran dari kehidupan beliau semuanya. Bagaimana beliau bisa menjadi orang besar walaupun jasadnya telah terkubur ratusan tahun, tapi nama beliau bisa dihormati, masih disegani oleh masyarakat sampai saat ini. Ini menunjukkan bagaimana beliau belum menjadi orang besar, dan kita bisa mengambil pembelajaran dari kehidupan beliau, pengalaman beliau, sepak terjang beliau, yang kita akan jadikan sebagai pengalaman kita dalam mengambil dan memutuskan suatu perkara dan mengambil langkah-langkah untuk kedepannya kita bisa selamat dunia dan akhirat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malain dalam kita berziarah kubur, minimal kita juga memberikan penghormatan, penghargaan kepada beliau semuanya, para ulama, para aulia Allah, karena beliau semuanya lah yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Karena beliau lah Islam bisa berkembang menjadi agama yang mayoritas sampai saat ini. Karena beliau lah yang telah menyebarkan agama Islam, dan orang-orang tua kita semuanya memeluk agama Islam, dan kita terlahir dalam agama Islam ini sendiri. Insya Allah akan berkah barokah di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam aulia Allah. Semoga perjalanan ritual wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini kita berziarah di makam keramat dan teman-teman Gunung Rapin Satpin Singomoyo ini membawa berkah barokah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi
Mantap. Ijen tata.